Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Irbatul Izki dengan NIM 20080860119. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum yang keenam, yaitu sampling dan karakteristik Pteridophyta. Yang pertama yaitu Platycerium atau yang biasa disebut dengan paku tanduk rusa. Umumnya tumbuh pada cabang-cabang pohon besar dengan kondisi ternaungi hingga 60% dari cahaya matahari penuh. Sebagian besar jenisnya ditemukan di hutan hujan tropis dengan kelembapan udara relatif tinggi lebih dari 70%. Namun, ada jenis yang tumbuh di daerah yang relatif kering, kelembapan 60% atau kurang. Karakter morfologi dari paku tanduk rusa yang pertama yaitu akar. Akar paku tanduk rusa tumbuh berumbai dan rimbang pendek yang dikenakan dari daun berasal dan daun subur. Paku tanduk rusa merupakan tumbuhan tegak yang menempel pada inang dengan pokok penumpu pada akar dan rimbang batang yang berbentuk bongkahan menyerupai kol berwarna coklat. Yang kedua yaitu daun. Daun paku tanduk rusa bertipe perisai, mengering, dan berwarna kecoklatan. Dari daun ini akan tumbuh daun yang menjuntai ke bawah menyerupai tanduk rusa berwarna hijau. Yang ketiga yaitu batang. Batang paku tanduk rusa yaitu berupa rimbang. Batang dan akar adalah pokok penumpu batang pada inang. Tumbuhan paku tanduk rusa ini mempunyai tampilan yang khas, yaitu memiliki dua tipe ental yang berbeda secara bentuk dan fungsi, dan salah satu tipe entalnya bercabang-cabang menyerupai tanduk rusa. Yang keempat yaitu ental. Entalnya agak tebal, tumbuh dari rimbang dengan dua tipe bentuk, yaitu tipe steril yang melebar menutupi rimbang berbentuk perisai dan tipe fertil yang menjuntai berfungsi sebagai pembawa spora yang terletak di sisi bawah daun. Ental yang menjuntai dapat bercabang-cabang mendua dan dapat mencapai panjang 1 meter bahkan lebih, tergantung jenisnya. Yang kedua yaitu Asplenium adiantum nigrum. Ini memiliki bilah daun berbentuk segitiga yang tebal hingga sepanjang 10 cm, yang terbagi menjadi beberapa segmen yang terbagi lagi. Itu ditanggung pada tangkai daun hijau kemerahan, dan tulang rusuknya berkilau dan sedikit berbulu. Sisi bawah setiap ruas daun memiliki satu atau lebih yang tersusun dalam rantai. Saat pengamatan tanaman paku Asplenium adiantum nigrum ini ditemukan menempel atau epif pada batu yang terletak di sekitar halaman pondok. Tanaman paku ini merupakan tanaman semak. Pengamatan ini mendapat Asplenium adiantum nigrum yang menempel atau epifit ke batu-batuan. Splendwort ini memiliki tebal pisau daun segitiga hingga 10 cm panjang yang dibagi menjadi segmen-segmen dibagi beberapa. Hal ini ditanggung pada tangkai daun hijau kemerahan dan malai yang mengkilap dan sedikit berbulu. Batang bawah tanah tidak ada yang berupa akar serabut yang terbenam dalam tanah atau sebagai pelekat di bebatuan. Warga Asplenium umumnya memiliki stip yang pendek, bahkan tidak terlihat. Daun pada tanaman ini majemuk menyirip tunggal, helaian daun tidak dapat lepas dari rimpang, menyirip atau menyirip ganda. Urat-urat daun bebas atau bersambungan dengan tulang tepi. Pteris vittata adalah tanaman asli dan tersebar luas di paleotropik, ditemukan dari timur ke selatan tropis dan selatan Afrika. Pteris vittata sering dikaitkan dengan habitat batu kapur. Ini mungkin terlihat tumbuh pada struktur beton dan retakan di gedung-gedung di kawasan pusat bisnis dan pinggiran. Karakter morfologis dari Pteris vittata yang pertama adalah akar. Akar paku ini adalah serabut dan tidak bercabang atau monopodial, terletak pada seluruh permukaan rimpang, berbentuk akar tipis dan kasar berwarna coklat. Yang kedua, batang. Batang Pteris vittata berbentuk bulat, beralur secara longitudinal, berruas-ruas panjang dan kaku. Permukaan pada batangnya halus, tetapi perlu diketahui bahwa batang paku-pakuan tidak selalu halus, tetapi kadang-kadang dihiasi dengan bentukan seperti rambut atau sisik berwarna hitam dan coklat. Lapisan lilin dan sisa-sisa tangkai pada batangnya tidak terdapat rambut. Ukuran batangnya berkisar
sekitar kurang lebih 40 cm dan diameternya adalah kurang lebih 25 cm. Ukuran batang pada paku-pakuan sangat bervariasi, dari beberapa milimeter sampai beberapa sentimeter. Warna batang Pteris vittata hijau kecoklatan, dan bentuk percabangannya adalah percabangan menyirip. Yang ketiga yaitu daun. Jenis daun Pteris vittata adalah majmuk, menyirip, tepi daunnya halus atau tidak bergerigi, tetapi daunnya rata. Terdapat ental pada kelompok paku-pakuan mempunyai bentuk yang khas, yang berbeda dengan daun tumbuh-tumbuhan lainnya, sehingga biasa disebut ental atau frond. Bentuk daunnya memanjang berukuran kurang lebih 3,5 cm. Daun paku-pakuan sangat bervariasi ukurannya, dari yang berukuran beberapa milimeter sampai berukuran sentimeter. Daun Pteris vittata tergolong anisofil, yaitu daunnya terdiri dari dua ukuran, yaitu yang satu lebih besar dari yang lainnya. Warna daun pada Pteris vittata adalah hijau tua, beruratan atau vernasi menyirip, ujung-ujungnya bergabung dengan urat lain sehingga memperlihatkan garis yang dekat dengan tepi. Tekstur daun adalah helaian atau seperti selaput. Permukaan daunnya halus atau gundul. Tangkai daun berukuran kurang lebih 28 cm. Perbedaan morfologi antara ketiga tumbuhan paku tersebut yang pertama yaitu Pteris vittata termasuk dimorfisme, yaitu antara sporofil dan tropofil. Dalam satu individu berbeda bentuk atau ukurannya. Daun tropofil adalah daun yang berfungsi untuk proses fotosintesis, sedangkan daun sporofil merupakan penghasil spora. Yang kedua yaitu paku tanduk rusa. Paku tanduk rusa memiliki sistem pembuluh angkut baik pada akar, batang, dan daun. Secara umum, tumbuhan paku dikenal dengan daunnya tumbuh dari tunas yang menggulung dan memiliki rambut halus, tidak menghasilkan buah dan bunga, melainkan spora untuk berkembang biak. Sekian praktikum pada hari ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.